Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang modul procurement. Nah, procurement itu adalah pembelian teman-teman. Nah, kalau kita sudah membahas tentang retail dan finance. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau jualan? Nah, kalau di sini kan kita akan merugi terus. Di sini kita sudah punya operating expense teman-teman. Gitu. Jadi ada pengeluaran untuk kita biaya sewa ini. Nah, jadi kita harus jualan. Nah, untungnya di sini jualannya akan otomatis teman-teman. As long as kita punya barangnya. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya di Jakarta kita tidak punya barang sama sekali, tentunya tidak ada penjualan. Tapi jika kita punya barang, di situ akan otomatis terjadi penjualan. Maka dari itu, kita akan pergi ke modul retail, lalu di sini akan muncul tombol baru yang namanya Procure Finished Goods. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pembelian. Nah, jadi kita klik saja. Kita biasanya memiliki lebih dari satu vendor. Gitu. Jadi ada vendor VFG1 dan VFG2. Nah, vendor masing-masing ini menjual apple juice sebanyak 15, 17, 19 untuk orange juice dan melon juice SGT. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau harganya mungkin sekarang sama, tetapi seiring berjalannya waktu mungkin harga dari dua toko ini bisa berbeda. Maka dari itu, perhatikan baik-baik teman-teman mau beli dari mana. Seperti itu. Nah, jadi tentunya juga ada diskon. Nah, diskon ini 10% for lebih dari 20.000 item dan 20% for lebih dari sama dengan 30.000 item. Nah, lead time ini teman-teman, ini adalah janji dari si vendor kita, supplier kita. Nah, janji apa? Janji berapa hari dia akan melakukan pengiriman. Seperti itu, setelah tentunya dibayar kan ya teman-teman. Seperti itu. Jadi, di sini ada kita bisa pilih mau vendor berapa, mau dikirim kemana, dan berapa banyak apple juice, orange juice, dan melon juice yang akan kita beli. Contoh, misalkan saya akan menggunakan vendor pertama, akan dikirimkan ke Jakarta. Nah, teman-teman di sini mungkin pilihannya cuma Jakarta, tetapi kalau teman-teman memiliki lebih dari satu location, maka tampilannya bisa lebih dari satu pilihan. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau beli berapa banyak. Let's say aku mau beli 8.000 apple juice, 8.000 orange juice, dan 8.000 melon juice. Nah, di sini saya sudah kena diskon yang 10% loh. Kenapa? Karena 20.000 ini adalah angka accumulated. Gitu. Jadi kombinasi dari semua yang kita beli, maka kita akan dapat diskon. Kalau misalnya 20%, berarti kita harus naik ke 30.000. Nah, jadi kita coba saja dengan 8.000, maka kita submit, maka akan muncul sebuah PO baru lagi dengan harga sekian, di issue tanggal berapa, dibutuhkan tanggal berapa, kita centang saja, approve di 6, nah kita akan tunggu pengiriman. Nah, si pengirimnya lancar nih, tanggal 7 sudah langsung dikirim. Nah, kita bisa lihat kalau kita ada stoknya. Nah, tadi perasaan belinya 8.000 deh. Kenapa kok sekarang tinggal 7.300? Karena langsung ada penjualan, teman-teman. Di sini kita juga bisa lihat kalau area utilize kita sudah terpakai, jadi ada area yang kita gunakan. Nah, di sini kita juga sudah bisa lihat revenue, cost of goods sold-nya kita, trading profit-nya kita berapa, operating expense kita berapa, dan net profit kita berapa. Nah, di sini sudah mulai terjadi sebuah penjualan setiap harinya, teman-teman. Nah, ini hari ke-7, kita akan lihat ke hari ke-8. Nah, di hari ke-8 stok kita berkurang lagi, teman-teman. Apple juice-nya laku nih, laku banyak nih. Jadi 6.800, orange juice-nya 7.300, melon juice-nya 7.300. Nah, trading revenue kita naik lagi. COGS kita nambah juga, karena kan kita ada melakukan penjualan. Trading profit kita juga naik, operating expense kita ya masih ada lah pastinya ya, pengeluaran untuk biaya operasional. Lalu net profit kita sudah semakin menyentuh angka 0, jadi sudah mulai baik. Seperti itu. Nah, teman-teman, jika merasa, oh harganya mungkin ketinggian ya, jadi penjualanku kurang, oh, atau hargaku kemurahan nih, aku kurang profit. Nah, teman-teman bisa cek di sini, retail sales and price. Jadi dari retail, lalu retail sales and price. Nah, di sini teman-teman, retail sales and price, teman-teman bisa set harganya per toko dan per produk. Di sini kebetulan hanya satu toko ya. Tetapi kalau misalnya kita punya lebih dari satu toko, maka kita bisa muncul location-nya lebih dari satu jenis ini juga. Jadi akan ada, misalkan kita punya 3 lokasi, maka ada 9 opsi yang kita bisa atur-atur di sini. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat report-nya sekalian. Jadi kita bisa lihat laporannya per harinya juga. Nah, di sini kita lihat, oh di hari ke-4, 5, 6 nggak ada penjualan. Nah, di hari ke-7 ada penjualan. Sebanyak berapa? Apple juice-nya 600, orange juice-nya 291, melon juice-nya 319. Penjualan sales SGD-nya berapa? Kita dapatnya, ini dapat kotornya ya teman-teman, 16.000 SGD, 8.000 SGD, dan 9.000 SGD. Nah, ini berapa stok yang kita punya dengan harga kita jual 26. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau atur harganya, teman-teman bisa langsung atur di sini dengan menggunakan tombol plus dan min ini. Lalu
Misalkan saya turunkan ini harganya jadi 27, yang ini jadi 28, ini jadi 25. Nah, lalu kita tekan submit. Nah, ketika tekan submit, nanti akan ada gambar-gambar proses ini. Nah, harganya akan berubah di keesokan harinya ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi di tanggal 10 kita melakukan perubahan penjualan, harganya belum berubah, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat, harganya di tanggal 10 masih harga yang sama. Tetapi nanti di tanggal 11 harganya akan berubah menggunakan harga yang ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini sudah harganya sudah berbeda. Seperti itu. Jadi itu bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Nah, di sini sudah tinggal 50.000, teman-teman. Gitu. Sudah tinggal 50.000 dan 70.000 ya, kita sudah untung terus-menerus nih. Nah, jadi kalau misalnya kita perlu untuk beli lagi, maka kita harus beli lagi procure finish good lagi. Seperti itu. Jadi procure finish good di sini akan hanya untuk toko-toko yang kita punya di retail. Oke. Itu untuk procurement. Terima kasih, sampai jumpa.